Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Robi. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kenapa saya bisa mengajar di sini? Karena saya ditugaskan dari kampus saya PLP di SD Muhammadiyah Pahandut ini. Baiklah, kalian perhatikan, simak video ini dengan teliti agar kalian bisa memahami. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat PKN, IPS dan Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Nah, kalian lihat di sini adalah ada gambar seseorang yang sedang merawat alam. Nah, ini adalah seseorang yang sedang merawat alam. Nah, manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Nah, manusia itu selalu berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah, sejak dahulu manusia terus belajar memanfaatkan alam. Nah, dari dulu manusia itu sudah memanfaatkan alam. Sejak zaman purba itu mereka sudah memanfaatkan alam untuk hidup mereka. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagi kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mengaruhi alam. Nah, saya ulangi, dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagi kebutuhan hidup. Nah, kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mempengaruhi alam. Nah, jadi kemampuan manusia itu dapat menunjukkan bahwa manusia itu bisa mempengaruhi alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan hidup berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu harus berjalan harmonis. Nah, dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Nah, kita melihat lagi. Nah, di sini adalah salah satu interaksi manusia dengan alam yang berjalan harmonis. Salah satu contohnya gambar sebelah kanan adalah di sini ada 3 orang anak sedang menanam pohon. Kenapa mereka menanam pohon? Supaya tidak terjadi suatu kebanjiran. Nah, ini adalah salah satu contoh peduli terhadap alam. Nah, kalau sebelah kiri ini adalah ada seorang keluarga yang sedang berkebun. Di sini juga ada beternak sapi. Nah, kalian ini adalah 2 orang anak sedang bermain. Nah, ini adalah salah satu contoh merawat lingkungan alam yang dengan berjalan harmonis. Nah, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Nah, apabila manusia itu tidak merawat alam, maka akan terjadi suatu bencana. Nah, itulah akibatnya. Di sini, nah, kalian lihat ini adalah penebangan liar penebangan liar. Ini salah satu contohnya legal logging. Ini maka penebangan liar ini apabila pohon ditebang maka mengakibatkan suatu kebanjiran. Sebelah kiri di sini adalah orang yang sedang menangkap ikan menggunakan bom. Nah, apabila mereka menggunakan bom, maka ikan-ikan kecil atau besar juga ikut mati, maka mengakibatkan kepunahan. Ini salah satu contoh yang merugikan alam, yang tidak bersahabat. Maka jangan dilakukan. Nah, keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut
dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Jadi keragaman itu dapat berupa seperti perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Nah, kalian lihat di sini ada seorang yang sedang berinteraksi sosial bersama teman-temannya maupun dengan berinteraksi dengan alam. Nah, mereka tidak mengenal suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Mereka itu tetap berteman agar tidak terjadi suatu perkelahian. Nah, perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Nah, jadi kita itu kalau di masyarakat harus bisa menerima toleransi terhadap sesama. Kenapa kita harus bisa menerima toleransi terhadap sesama? Agar kita hidup bisa hidup dengan aman, bijak, dan lain-lain. Apakah di antara kalian ada yang tahu artinya toleransi? Nah, kita lihat. Nah, toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Nah, saya ulangi, toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Jadi toleransi itu adalah menghormati, menghargai perbedaan, dan menerima, sikap menerima. Nah, bentuk toleransi terhadap keberagaman, pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tolong menolong tanpa memandang individu, tidak memandang rendah suku atau budaya lain, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Nah, apabila kalian menjalani 5 toleransi ini, maka hidup kalian akan disenangi orang dan tentram dan tidak dimusuhi lagi. Nah, perhatikan iklan berikut. Nah, di sini adalah iklan. Ini judulnya, marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan sosial. Nah, ini adalah salah satu iklan. Iklan apakah ini? Nah, iklan seperti di samping termasuk iklan layanan masyarakat. Nah, iklan di samping ini adalah termasuk iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif. Nah, jadi iklan yang tadi itu seperti melakukan kegiatan ajakan. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif. Nah, ciri-ciri iklan layanan masyarakat, nah, ada 4, yaitu bertema sosial, berukuran besar, berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum, ditunjukkan kepada masyarakat luas. Ini adalah ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Nah, selain iklan masyarakat itu juga bisa banyak iklan seperti iklan makanan yang sudah kita pelajari di pelajaran berikutnya. Nah, baiklah, sampai di sini materi saya. Terima kasih. Robi harus tetap menyesuaikan dengan rencana yang telah Robi buat sebelumnya, ya kan? Mungkin itu saja dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Robi tetap semangat, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu Patul ada saran dan komentar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini saya sedang di kampus. Ya, untuk Robi itu tadi sama ya. Memang untuk jadi guru itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena yang kita hadapi itu manusia yang memiliki akal pikirannya sendiri,
terlebih anak SD kan karakteristiknya itu tentu berbeda dengan mahasiswa. Mereka pasti punya dunia mereka sendiri lah istilahnya. Jadi untuk ini sudah bagus, cuman memang harus terus dilatih untuk berkomunikasi, itu harus terus dilatih karena memang saya pun yang sudah cukup lama mengajar kadang ya ada juga masanya itu yang agak grogi itu pasti dan wajar. Yang penting terus dilatih, terus belajar karena kita sebagai guru itu istilahnya belajarnya sepanjang hidup. Belajar terus meningkatkan ilmu. Karena pengetahuan itu terus berkembang. Jadi intinya jangan patah semangat, sudah bagus, terus dikembangkan dan jangan cepat merasa puas. Karena kalau sudah merasa puas itu nanti sudah tidak mau belajar lagi. Ya, baik Robi, selamat ujian PPL. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu dari saya, terima kasih. Bu, Pak, sebenarnya itu materi saya itu sudah belajar, sudah menguasai, tapi blank. Iya, wajar itu. Saya juga kadang kalau mau ujian atau ngajar itu kadang juga bisa blank, tetapi ya itu tadi kita memang harus perlu berlatih terus kontrol diri. Ya, makanya itu latihan terus bicara dengan teman, misal daripada hanya membicarakan hal yang tidak penting, bisa latihan dengan teman, misal latihan mengajar, latihan menjelaskan, ya. Pokoknya isi hari itu dengan hal-hal yang memang bermanfaat. Itu, Papi. Siap, Bu. Baiklah, sekian dari materi saya. Tolong disimak video ini dengan benar-benar agar kalian bisa memahami. Apabila kurang paham dapat bertanya kepada saya dan juga ibu bapak guru di sekolah atau melalui WA juga bisa. Jangan lupa jaga kesehatan dan belajarnya ya. Sholat jangan lupa juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.